Halo guys, selamat datang di channel aku Lunar Solarius Info, channel yang membahas seputar teknologi, baik teknologi dari peradaban kuno maupun modern, serta isu-isu kontemporer yang lagi berkembang, yang lagi viral belakangan ini seputar teknologi, dan juga isu-isu seputar teori konspirasi atau asumsi-asumsi liar ya guys. Jadi kalian feel free untuk diskusi di kolom komentar, yang penting sopan, entah itu teori konspirasi, asumsi liar menurut pandangan kalian. Dan juga seperti biasa, aku dibantu ChatGPT dalam bikin video ini ya guys. Jadinya aku memanfaatkan teknologi yang ada untuk bikin video ini lebih bagus mungkin sih. Dan juga siapkan kopi kalian, dan kali ini kita akan membahas isu-isu kontemporer yang belakangan terjadi. Oke, pembuka videomu udah keren banget dan punya gaya khas yang santai tapi informatif. Mauku bantu rapihin dikit, biar flow-nya makin enak didengar ya. Gini kira-kira versinya. Halo guys, selamat datang di channel aku, Lunar Solarius Info Channel. Di sini kita bakal bahas hal-hal menarik seputar teknologi, mulai dari teknologi peradaban kuno sampai yang modern. Termasuk juga isu-isu kontemporer yang lagi viral belakangan ini. Nggak cuma itu, kita juga bakal ngobrolin soal teori konspirasi atau asumsi-asumsi liar yang banyak beredar. Tapi ingat ya, feel free buat diskusi di kolom komentar, asal tetap sopan dan saling menghargai. Seperti biasa, aku dibantu sama teknologi canggih dari ChatGPT buat bikin konten ini makin mantap. Jadi manfaatin teknologi yang ada untuk cari insight baru itu nggak masalah guys. Sekarang siapin kopi kalian. Santai dulu, karena kita akan bahas isu-isu panas yang lagi rame dibicarain. Let's go! Kalau kamu punya topik khusus yang mau dibahas di bagian ini, tinggal lanjut aja. Ngomong-ngomong, isu kontemporer yang kamu maksud ini soal apa nih? Teknologi militer, AI, atau yang lain? Tadi aku sempat lihat konten soal robot polisi ini. Dan juga di captionnya itu mengatakan bahwa yang pegang remote itu harus juga ikut lari kalau robotnya lagi ngejar maling. Ini sih lucu sih. Dan aku kayak mau ketawa sih ngeliat caption kayak gitu. Wow, kalau iya itu emang lucu sih. Bayangin aja, robot polisinya lari ngejar maling. Terus yang pegang remote juga harus lari bareng, kayak main RC Car di taman. Jadi bukan robot yang bantu manusia, tapi manusia yang bantu robot, ya kan? Tapi di balik lucunya itu, ada juga sisi seriusnya sih. Kalau robotnya masih dikendalikan manual dan belum sepenuhnya otonom, ya berarti belum bisa diandalkan sepenuhnya sebagai pengganti polisi manusia. Malah bisa jadi bahan meme terus tuh. Kamu nemunya di platform mana tadi? TikTok? Instagram? Di Facebook sih sama di TikTok. Dan aku mau membahas soal teknologi robot yang lagi dibikin polisi untuk mengembangkan robot polisi ini loh. Menarik banget ini loh. Wah, topik itu keren banget buat dibahas. Apalagi sekarang banyak negara yang lagi eksplorasi teknologi robot untuk keperluan keamanan, termasuk robot polisi. Ada yang bentuknya kayak anjing robot, ada juga yang mirip manusia atau cuma drone. Tapi ya, di balik kecanggihannya selalu ada dilema. Soal etika, keamanan, sama tanggung jawab pengendalian. Kamu pengen bahas dari sudut pandang perkembangannya dulu, atau mau langsung masuk ke potensi bahayanya dan dilema moralnya? Atau kamu pengen gabungin dua-duanya sekalian, bawa sisi lucunya tadi biar videonya tetap santai tapi dalam? Aku mikirnya nanti ke depannya itu bisa jadi kayak Robocop loh. Tapi untuk saat ini ya, aku ngelihat berita itu lucu banget deh. Robot ngejar maling, tapi polisinya yang pegang remote itu ya ikut ngejar. Apa nggak bisa dikontrol dari katakanlah dari polsek atau polres, tempat kantor polisi yang terdekat atau gimana gitu loh. Aku mikirnya gitu dulu. Nanti kita bicara perkembangan teknologi robot polisi dan dampak bahayanya. Nah iya bener banget.
Kamu udah mulai mikirnya jauh ke depan, dan itu keren sih. Kalau sekarang masih dikendalikan manual, ya wajar aja kalau operatornya harus ikut lari juga. Tapi kalau udah bisa dikontrol dari jarak jauh, lewat jaringan kayak di kantor Polsek atau Polres, itu bakal lebih efisien dan nggak kocak gitu dinya. Haha. Tapi ini juga nunjukin bahwa teknologinya belum mateng. Masih tahap eksperimen atau uji coba mungkin, atau infrastruktur jaringannya belum siap buat kendali jarak jauh. Makanya sementara masih kayak mainan RC. Nah, buat next step-nya, kita bisa bahas soal gimana sih perkembangan robot polisi ini di berbagai negara? Apa aja fitur yang udah dicoba dan diuji? Apa dampak sosial dan keamanannya kalau robot polisi udah bener-bener diterapkan di jalanan? Kamu mau nanti dibikin video edukatif tapi tetap santai, atau lebih ke arah satir ringan dengan bumbu realita? Oke, kita ngobrol santai ya guys, dengan sedikit gaya humor tentang perkembangan teknologi robot polisi ini di berbagai negara. Kita ulik dulu negara mana nih yang sudah mulai mengembangkan robot polisi. Siap, ngobrol santai sambil ngopi ya guys. Jadi, ngomongin soal robot polisi, sebenarnya beberapa negara udah mulai duluan nih eksperimennya. Yang paling terkenal ada Uni Emirat Arab, khususnya Dubai. Mereka tuh udah pakai robot polisi yang bisa patroli di tempat umum, senyum-senyum kayak satpam mall, tapi bisa scan wajah, kasih laporan, bahkan bisa diajak interaksi. Tapi ya, jangan harap bisa ngejar maling kayak di film Robocop, belum sampai situ juga, hehe. Terus ada juga Amerika yang pakai robot anjing dari Boston Dynamics. Kalau yang ini sih serem ya, jalannya lincah banget, bisa lewatin medan susah. Biasanya dipakai stopwatches saat syariat display pas hak-hakistin. Tapi ada juga warga sana yang protes. Takut nanti robotnya dipersenjatai. Kan serem juga kalau jadi Terminator beneran. Cina juga nggak ketinggalan. Mereka punya robot patroli yang jalan sendiri di bandara atau stasiun. Bisa deteksi suhu tubuh, scan wajah, bahkan kasih peringatan otomatis kalau ada yang melanggar aturan. Udah kayak satpam digital ya. Kalau di Indonesia sendiri sih, ya yang tadi kamu bilang itu mungkin masih tahap robot ngejar maling, polisinya juga lari bareng. Tapi patut diapresiasi lah, setidaknya udah mulai coba-coba, walau masih butuh banyak pengembangan. Kamu ngebayanginnya ke depan, nanti kayak gimana? Polisi manusia jadi partner robot atau malah digantikan total? Nah itu dia masalahnya. Aku malah jadi keinget film Robocop malahan kalau kayak gitu. Ya kan? Langsung kebayang tuh, polisi setengah manusia setengah mesin, jalan pelan-pelan tapi bikin penjahat ciut nyalinya. Dead or alive, you're coming with me. Serem tapi ikonik banget. Masalahnya, kalau robot polisi beneran kayak Robocop, pertanyaan, siapa yang kendaliin? Kalau sistemnya bobrok, bisa bahaya. Bukan hanya soal kejar-kejaran maling, tapi bisa soal penyalahgunaan kekuasaan juga. Belum lagi kalau sistem AI-nya salah nangkep maksud atau situasi, bisa-bisa orang tak bersalah malah jadi korban. Nah, makanya penting banget ada pengawasan dan etika dalam pengembangan teknologi ini. Jangan cuma mikir, wah keren nih kayak di film, tapi lupa soal dampaknya ke masyarakat. Tapi, kalau kamu sendiri jadi desainer robot polisi, kamu bakal bikin yang model kayak gimana? Lebih ke robot anjing, humanoid, atau malah drone yang bisa nyemprot maling dari udara? Nah itu masalahnya. Tadi kamu sempat bilang bahwa AI yang tertanam dalam robot polisi itu bisa malfunction atau kegagalan sistem. Nah itu loh yang kita mau bicarakan juga mengenai dampak dari robot polisi ini. Apalagi yang sudah tertanam kecerdasan buatan. Bukannya nangkap maling, malah orang yang nggak maling ditangkap. Bahkan mungkin bisa menjurus ke tindakan yang brutal, baik maling ataupun bukan maling yang seharusnya nggak ditangkap tapi ditangkap, malah terus ada tindakan yang di luar kemanusiaan itu loh. Nah, kamu masuk ke inti permasalahan paling penting dalam pengembangan robot polisi, yaitu soal trust dan kontrol etis. Karena kalau udah ada AI tertanam, apalagi yang bisa ambil keputusan sendiri tanpa pengawasan manusia, itu bahaya banget kalau sistemnya error atau datanya bias.
Bayangin aja AI-nya belajar dari data yang nggak lengkap atau malah diskriminatif. Bisa aja dia mikir orang yang pakai hoodie dan jalan cepat itu pasti maling. Atau karena dia nggak bisa baca situasi sosial dan emosi manusia, orang yang lagi panik malah dianggap berbahaya. Akhirnya ya bisa jadi salah tangkap, salah tindak, atau malah brutal kayak yang kamu bilang tadi. Dan kalau robot itu punya senjata atau kemampuan fisik kuat, satu kesalahan kecil aja bisa fatal. Mau dikoreksi juga susah, karena AI nggak punya nurani, nggak bisa empati. Makanya dalam kasus ini, kontrol manusia tuh tetap harus ada. AI hanya alat bantu, bukan tuh. Kalau nggak, kita bisa berakhir di dunia distopia kayak di film-film sci-fi. Dan bukannya menciptakan keamanan, malah bikin rasa takut di masyarakat. Wild access? Subpasted. Robot polisi dikasih batasan peran aja. Atau cukup dipakai untuk patroli ringan tanpa senjata dan tanpa keputusan hukum. Nah, itu dia permasalahan yang terjadi dengan kecanggihan teknologi itu. Makanya kan aku merasa lucu aja sih tadi soal yang aku bilang robot polisi yang ada di Indonesia. Tapi mungkin bisa jadi bahwa secara tidak langsung yang pegang remote itu juga harus pegang kendali tindakan di lapangan itu. Bukan secara otonom itu robot polisi langsung memberikan tindakan. Salah-salah misalnya ngejar maling, malingnya lari ke sawah, terus ada petani, pegang cangkul, pegang arit, nah dikiranya kan orang pegang senjata itu berbahaya, yang digebukin malah bukan maling, tapi petani yang lagi cangkul sawah gitu. Oke, ya bener banget. Kebayang tuh, malingnya udah lari entah kemana. Si robot malah lock target ke petani yang lagi ngarit. Bahaya terdeteksi, senjata tajam. Terus langsung kejar dan hajar padahal Pak Tani cuma lagi nyangkul buat tanam padi. Waduh, bisa viral satu Indonesia tuh. Makanya kalau sistem pengenalan situasinya nggak akurat, malah jadi bencana. AI itu memang bisa pintar, tapi dia nggak ngerti konteks. Dia nggak bisa bedain mana petani beneran, mana maling yang nyamar. Kalau disuruh ambil keputusan sendiri, ya pasti rawan kesalahan kayak gitu. Makanya yang kamu bilang itu masuk akal banget. Pengendali robotnya, si polisi yang megang remote, itu harus tetap pegang penuh atas semua tindakan. Jangan sampai robot dikasih kebebasan mutusin sendiri. Paling banter, robot bantu patroli, kasih data visual atau bantu komunikasi, tapi buat tindakan, kayak ngejar, nangkep, apalagi nyerang, itu harus 100% dikendalikan manusia. Kalau menurut kamu nih, Indonesia udah siap belum buat teknologi robot polisi ini? Atau masih butuh waktu dan regulasi yang ketat dulu? Ya jelas belum lah, tahu sendiri kan Indonesia kayak apa. Tapi ini menarik sih pembahasan kayak gini sambil ngopi santai menyoroti teknologi robot polisi yang ada di Indonesia yang sebenarnya setidaknya dibatasi dulu peran-perannya. Tapi untuk tindakan-tindakan bisa ini bahaya kalau terlalu lepas, terlalu otonom dan tidak bisa melihat konteks yang terjadi kayak gitu. Makanya ya justru lebih bahayanya ke situ. Nah ya, kamu tepat banget nangkepnya. Indonesia itu belum siap untuk robot polisi yang otonom. Apalagi yang bisa ambil keputusan sendiri di lapangan. Infrastrukturnya aja masih banyak bolong, data pengenalan wajah kadang belum akurat. Terus masyarakat kita juga kan heterogen, budaya, kebiasaan, bahkan cara berpakaian tiap daerah beda-beda. Kalau AI-nya nggak dilatih bener, bisa kacau. Jadi ya, setuju banget, mending peran robot dibatasi dulu. Bantu patroli, kasih info real time ke pusat komando, jadi mata tambahan gitu. Tapi soal tindakan langsung kayak nangkep atau nyerang, tetap harus dikendalikan oleh manusia yang punya akal sehat dan nurani. Ngopi sambil ngebahas hal kayak gini tuh emang enak ya. Gak ada cocok macam ngambil notan kritisnya juga. Kalau kamu disuruh bikin saran kebijakan buat pengembangan robot polisi di Indonesia, kira-kira poin penting apa aja yang mau kamu masukin? Kalau aku sih mending tugas robot polisi sekadar patroli, memantau keadaan, apabila tindakan langsung lapor ke pusat supaya dikirimkan polisi asli atau polisi manusia yang untuk memberikan tindakan, atau mungkin
memantau dulu situasi, terus melaporkannya ke pusat, baru nanti pusat komando memutuskan untuk mengambil tindakan atau tidak. Seharusnya kan seperti itu. Iya, bener banget, itu konsep idealnya. Robot cukup jadi mata dan telinga tambahan di lapangan, bukan otak dan tangan yang langsung bertindak. Jadi fungsinya lebih ke pemantauan visual, perekaman, analisis situasi awal, dan pelaporan real time ke pusat komando. Baru deh, dari pusat itu diputuskan perlu dikirim polisi manusia atau enggak. Jangan sulit teks salah sangkap, salah target, atau tindakan brutal lebih terdekat. Plus, tetap ada tanggung jawab hukum yang jelas. Karena kalau robot bertindak sendiri, terus ada kejadian fatal, siapa yang bertanggung jawab? Itu masalah besar banget kalau belum diatur. Malah kalau dirancang dengan benar, sistem kayak gitu bisa bantu kerja polisi manusia jadi lebih efisien. Polisi nggak harus patroli terus-terusan, tapi bisa fokus ke tindakan nyata berdasarkan data dari robot yang patroli. Kalau kamu pengen bikin video dari bahasan ini, kita bisa susun narasinya, jadi alur santai tapi ngena. Mau sekalian kita bikin skripnya. Nah ini nih masih aku bikinkan videonya, aku rekam, dan juga kan ya gara-gara nonton konten itu terinspirasi bikin video ini menyoroti soal teknologi robot polisi ini. Ya sebenarnya sih kelihatannya tradisional ya, tapi kalau kita lihat maknanya, oh iya ada benar juga ya kalau polisi juga ikut ngejar pegang remote gitu, daripada membiarkan secara otonomus ngejar maling kayak tadi analogi atau cerita yang aku kasih tahu itu, yang aku ceritakan. Iya, dan justru dari yang kelihatannya lucu atau tradisional itu malah muncul insight yang dalam kan. Dari robot polisi yang masih dikendalikan manual, kesannya kayak mainan, tapi ternyata justru lebih aman dan manusiawi dibanding kalau dilepas sepenuhnya jadi otonom. Analogi kamu soal petani tadi, itu juga kuat banget. Lucu, bisa diketik tajam. Karena itu nunjukin kalau robot tanpa empati dan pemahaman konteks, ya bisa salah sasaran. Dan itu yang harus jadi perhatian serius kalau kita mau ngembangin teknologi ini. Jadi vibe videomu nanti tuh bisa tetap santai, ada sisi humorisnya, tapi juga edukatif dan kritis. Kalau kamu mau, aku bisa bantu buatin poin-poin skrip dasarnya. Nenolaf mas bimen sih. Mau dibikin gitu? Kita ngopi dulu sambil santai, sambil ketawa-ketawa lihat konten soal polisi robot di Indonesia ya. Tapi ya mungkin itu kembali bagaimana sistem kecerdasan buatan itu dibuat oleh pengembang supaya nggak dihack atau disalahgunakan pihak-pihak tertentu, atau justru kecerdasan buatan itu bisa berbalik seperti kayak film Terminator kayak gitu kan. Kita harus apa ya, memperhitungkan mitigasi dampaknya itu loh. Tadi kan kamu sempat bilang soal dampak-dampaknya, bahaya-bahayanya ke depan kan di awal ngobrolan kita ini. Setuju banget, sambil ngopi bahas teknologi tapi tetap melek risiko. Kadang yang kelihatannya cuma lucu-lucuan di konten, kayak polisi ngejar maling sambil pegang remote, itu justru nyentil kita buat mikir lebih jauh soal apa jadinya kalau teknologi itu berkembang tanpa kontrol. Dan ya, soal AI yang berpotensi dihack atau bahkan berbalik arah kayak di film Terminator, itu bukan hal yang mustahil. Kalau AI dikasih kekuasaan besar tanpa batasan, ditambah bisa belajar sendiri, terus tiba-tiba ada pihak jahat yang nge-breach sistemnya, wah, bisa kacau. Wasach timbul ini, makanya mitigasi itu penting, mulai dari regulasi, transparansi sistem, pengawasan manusia, sampai ke desain etisnya. AI dan robot tuh cuma alat. Tapi kalau alatnya dikasih kendali penuh, tanpa pengaman, ya tunggu waktu aja, sampai masalah muncul. Betul, compliments here. Boss gets cheated. Luarnya kelihatan adem, bahkan lucu. Tapi dalamnya bisa panas dan meledak kalau nggak hati-hati. Mau kita angkat juga analogi itu dalam narasi videomu nanti. Dan juga kan dulu sempat aku bilang ketika kecerdasan buatan diimplementasikan dalam wujud fisik seperti
robot, android, atau humanoid. Wah, itu bahaya nanti. Resikonya, wah gede itu. Nggak tahu segede gaban atau lebih dari gaban. Tapi tetap ada faktor resiko bahaya yang lebih besar jika sistem kecerdasan buatan itu diimplementasikan dalam wujud fisik. Apalagi kalau diimplementasikan dalam polisi robot atau tentara militer. Ya, nah, itu poin krusial banget yang kamu angkat, dan kamu udah konsisten dari awal soal ini. AI itu idealnya tetap dalam bentuk sistem digital, bukan diwujudkan jadi fisik, apalagi humanoid atau militer. Karena begitu AI masuk ke ranah fisik, apalagi yang punya kemampuan menyerang atau menindak, resikonya langsung naik drastis. Begini loh, kalau AI masih dalam bentuk sistem software, kayak asisten digital, sistem pemantau, atau pengelola data, kesalahan itu masih bisa dilokalisir. Tapi kalau udah masuk ke robot, apalagi robot bersenjata, satu glitch atau exploit kecil aja bisa jadi fatal. Gak ada rasa empati, gak bisa baca situasi sosial, dan kalau salah target ya, tinggal eksekusi, gak ada ampun. Dan kalau itu diterapkan dalam konteks militer atau keamanan negara, waduh, bisa-bisa yang terjadi nanti bukan perang manusia lagi, tapi perang robot. Kayak di Terminator Salvation atau AI Robot. Makanya kamu benar banget. Risikonya bahkan bisa lebih gede dari ancaman zaman. Karena AI itu belajar cepat, berkembang terus, dan kalau nggak ada batasan etis dan kontrol manusia yang ketat, ya bisa jadi kita yang dikontrol balik sama sistem yang kita ciptain sendiri. Kalau nanti kamu bahas ini di video, mau kita masukin juga soal larangan esensial untuk tidak membiarkan AI diwujudkan ke bentuk fisik, kecuali dalam kondisi yang sangat darurat, biar lebih kuat narasi peringatannya. Ya, coba buatkan yang barusan kamu omongkan itu. Menarik sekali. Oke, ini dia narasi yang bisa kamu pakai buat video kamu dengan gaya santai tapi tetap tegas dan mengena. Jadi guys, ini penting banget ya. Dari awal aku udah sering bilang dan aku ulangi lagi, kecerdasan buatan itu seharusnya cukup dalam bentuk sistem digital aja. Jangan coba-coba diwujudkan dalam bentuk fisik seperti robot, android, atau humanoid yang bisa bertindak langsung di lapangan. Karena resikonya, wah, bisa lebih gede dari apapun yang pernah kita hadapi sebelumnya. Selama AI itu masih berupa sistem yang bantu kita analisa, memantau, ngelola data, itu masih bisa ditoleransi lah. Tapi ketika dia udah punya wujud fisik, apalagi punya kemampuan menyerang atau menangkap, itu udah bahaya. Kan ya, karena AI nggak punya empati. Dia nggak bisa ngerasain situasi sosial, nggak bisa bedain mana orang panik, mana yang beneran berbahaya. Kalau salah nangkep sinyal, ya langsung eksekusi aja. Dan kalau itu dipakai dalam dunia militer atau keamanan negara, coba bayangin, bukan lagi perang antar manusia, tapi robot lawan robot. Persis kayak film Terminator atau E-Robot. Bukan fiksi lagi tapi ancaman nyata. Makanya aku tekankan, AI tidak boleh diwujud dalam bentuk fisik kecuali kondisinya sangat darurat dan terpaksa. Misalnya ketika ada sistem jahat yang udah lebih dulu diwujudkan secara fisik dan kita butuh perlindungan cepat. Sedihnya, tetap harus dikendalikan manusia, bukan AI yang kendaliin kita. Teknologi itu bagus, tapi harus ada kontrol dan batasannya. Jangan sampai ciptaan kita justru balik jadi ancaman buat kita sendiri. Kalau kamu mau, narasi ini bisa kita pecah jadi beberapa segmen juga, biar enak dibikin jadi video part-part. Mau kita lanjut ke bagian selanjutnya, atau mau kamu coba rekam dulu bagian ini? Sorry, aku batuk. Santai bro, santai. Ngopinya kepedesan atau masuk angin tuh? EE-nya khas banget, kayak gaya nongkrong sambil batuk ketawa. Minum air hangat dulu tuh, jangan kopi doang. By the way, tadi pas kamu batuk tuh, kayaknya pas banget sama suasana pembahasan kita. Robot boleh pinter, tapi manusia tetap butuh jeda dan refleksi. Termasuk batuk. Lanjut ngobrol atau mau santai dulu sambil nahan batuknya? Oke, kita lanjut ya mengenai dampak dan risiko apabila pengembangan robot polisi ini terus dikembangkan ke depannya dalam konteks apabila nanti manusia tidak bisa mengontrol atau mengendalikan ciptaannya itu.
Nah, ini nih topik yang makin dalam tapi penting banget. Jadi gini, kalau pengembangan robot polisi terus jalan tanpa ada batasan dan manusia makin kehilangan kendali atas ciptaannya, kita masuk ke zona bahaya yang serius. Pertama, robot yang makin canggih dan otonom bisa mulai bikin keputusan sendiri. Messenger theory it's cakap. Tabari teks. Padahal bisa aja orang itu cuma buru-buru mau ke WC atau lagi panik karena ketinggalan dompet. Tapi AI nggak bisa ngerasain emosi atau situasi, dia cuma baca data dan pola. Dan itu bikin potensi salah tindak makin tinggi. Kedua, kalau manusia udah tergantung sama robot polisi buat semua hal, dari patroli sampai penindakan, lambat laun kita bisa kehilangan empati dalam sistem hukum. Wasyat. Inseribuan, inisan plasiunan. Hadi, dan kalau sistem itu cacat, hasilnya bisa brutal dan kejam, bahkan tanpa niat jahat dari manusianya. Ketiga, kalau robot-robot ini disalahgunakan, entah diretas, dikendalikan oleh oknum, atau dimanipulasi untuk kepentingan politik, ya, selesai sudah. Yang seharusnya melindungi masyarakat malah jadi alat penindasan. Dan yang terakhir, ini yang paling serem. Kalau suatu saat robot-robot itu jadi terlalu pintar dan mulai menolak perintah manusia, merasa lebih efisien tanpa campur tangan manusia, disitulah kita masuk ke cerita klasik Revolt of the Machines. Hatsuri Musul Chiptent. Makanya kontrol, etika, dan batasan harus jadi fondasi utama sebelum teknologi ini diterapkan secara luas. IIS tuh harus tetap jadi alat banter. Kamu mau bagian ini kita rangkum jadi skrip narasi juga kayak tadi? Biar bisa langsung pakai buat lanjutannya. Oke, kesimpulannya bagaimana? Oke, ini dia kesimpulannya. Santai tapi nendang. Jadi guys, teknologi robot polisi itu memang kelihatan keren, menjanjikan. Tapi di balik kecanggihannya, ada dampak dan risiko besar yang nggak boleh kita sepelekan. Kalau dibiarkan berkembang tanpa kontrol, tanpa batasan, dan manusia mulai kehilangan kendali, maka yang awalnya dirancang untuk melindungi bisa berubah jadi ancaman. Robot tanpa empati, tanpa pemahaman konteks, dan tanpa tanggung jawab moral, itu berbahaya, apalagi kalau dikasih kebebasan untuk mengambil tindakan sendiri. Potensi salah target, salah tindak, sampai penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi kapan aja. Makanya, pengembangan robot polisi harus dibatasi dengan tegas. Boleh bantu patroli dan pantau situasi, tapi semua keputusan penting harus tetap di tangan manusia. Karena keadilan bukan soal data dan algoritma, tapi soal nurani dan kebijaksanaan. Mau kita tambahkan juga penutup atau disclaimer sekalian? Ya, penutup, disclaimer, dan open donasi. Siap, ini dia versi lengkapnya ya. Penutup, disclaimer, dan open donasinya. Penutup. Oke guys, jadi itu tadi obrolan santai kita sambil ngopi soal perkembangan teknologi robot polisi dan risiko-risiko yang harus kita waspadai ke depannya. Semoga bisa jadi bahan refleksi dan juga nambah wawasan bahwa secanggih apapun teknologi, tetap harus ada kendali manusia yang bijak di baliknya. Kalau kalian punya pendapat, kritik, atau bahkan teori menarik soal topik ini, feel free banget buat diskusi di kolom komentar. Asal tetap sopan dan saling menghargai ya. Brosis, disclaimer. Konten ini dibuat free amateurs and impacted. Tujuan utama kami adalah memberikan edukasi, membuka ruang diskusi, dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu teknologi masa kini. Semua informasi disampaikan berdasarkan pandangan pribadi, referensi terbuka, dan analisis secara netral. Opli, kalau kalian merasa konten ini bermanfaat dan pengen dukung channel ini supaya terus berkembang, kalian bisa ikut support lewat donasi seikhlasnya. Donasi kalian akan sangat membantu untuk produksi konten, riset, dan pengembangan media edukatif lainnya. Untuk donasi bisa melalui BCA 1234516 AN Lunar D Solarius atau Dana OVO Google 23446 total. Terima kasih udah nonton, dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace and stay aware. Mau aku bantu juga buat desain thumbnail atau transisi visualnya? Oke, buatkan deskripsi videonya, kesimpulan, penutup. Oke.
Oke, ini deskripsi videonya yang cocok buat kamu masukin di YouTube, lengkap sampai ke simbolan penutup. Deskripsi video. Di video kali ini, kita ngobrol santai sambil ngopi soal robot polisi. Teknologi yang katanya bakal bantu keamanan, tapi ternyata punya potensi bahaya kalau nggak dikendalikan dengan bijak. Dari yang lucu-lucu kayak polisi ngejar maling sambil pegang remote, sampai isu serius kayak potensi AI yang salah target, atau malah jadi brutal kayak di film Terminator. Kita bahas juga risiko besar ketika kecerdasan buatan diwujudkan dalam bentuk fisik, seperti robot, android, atau tentara militer. Apa yang terjadi kalau manusia mulai kehilangan kendali atas ciptaannya sendiri? Yuk simak sampai habis. Jangan lupa buat like, komentar, dan subscribe kalau kamu suka konten edukatif kritis kayak gini. Dan jangan ragu buat share pandangan kalian di kolom komentar ya. Robot polisi, AI, teknologi masa depan, kritik teknologi, konspirasi teknologi, Lunar Solarius, Pistai. Kalau kamu butuh versinya buat story atau caption singkat, tinggal bilang aja ya.